Halo, selamat malam pemirsa. Tongkat estafet kepemimpinan nasional telah resmi berpindah. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kemarin menandai babak baru dalam perjalanan demokrasi negara ini. Di tengah beragamnya tantangan, salah satunya publik tengah menantikan komitmen Presiden di ranah penegakan hukum, pemberantasan korupsi, dan juga peningkatan mutu demokrasi yang beberapa tahun terakhir kerap mendapat atau cenderung menurun. Lantas seperti apa langkah konkret pemerintahan Prabowo Gibran dalam meyakinkan publik bahwa perbaikan penegakan hukum bisa terwujud? Bersama saya Evi Malik dalam panggung demokrasi menaruh asa di era Prabowo Gibran. Kami siap melanjutkan estafet kepimpinan. Kita siap bekerja keras menuju Indonesia Emas, menjadi bangsa yang kuat, merdeka, berdaulat, adil, dan makmur. Dilantiknya Prabowo Gibran tak hanya menandai pergantian pemimpin negeri ini, tapi juga segenap impian, harapan, dan cita-cita besar bangsa Indonesia ke depannya, termasuk seluruh persoalan dan tantangan yang menyertai. Dalam pidato pertamanya setelah dilantik sebagai presiden, Prabowo Subianto menegaskan komitmennya, salah satunya terkait penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Prabowo mengatakan seluruh unsur pimpinan harus mampu memberikan teladan dalam upaya pemberantasan korupsi. Ia pun memberi contoh melalui peribahasa soal ikan yang busuk. Kita harus berani memberantas korupsi dengan perbaikan sistem, dengan penegakan hukum yang tegas, dengan digitalisasi. Seluruh unsur pimpinan harus memberi contoh. Ing ngarso sing tulodo. Ada pepatah yang mengatakan, kalau ikan menjadi busuk, busuknya mulai dari kepala. Sebelumnya Prabowo memberikan peringatan keras untuk tidak memanfaatkan jabatan menteri demi menggerus anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Jangan menugaskan menteri-menteri yang saudara tunjuk di pemerintah yang akan saya pimpin, jangan saudara tugaskan untuk cari uang dari APBN. Prabowo juga sempat berjanji akan menaikkan gaji para hakim agar para hakim memiliki harga diri karena tidak bisa disogok dan tidak bisa dibeli. Ini bukan janji karena kampanye sudah selesai, jadi saya tidak perlu janji-janji, tapi ini adalah keyakinan saya. Mohon sabar, saya juga kaget saya mendengar kondisi kalian, tapi saya sudah merencanakan bagaimana kita memperbaiki kondisi kalian. Selain penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, persoalan lain yang menjadi PR di era pemerintahan Prabowo Gibran adalah perbaikan mutu demokrasi. Dalam pidato perdananya, Prabowo Subianto juga menyinggung soal kekhasan demokrasi yang harus diterapkan di Indonesia. Kita menempatkan kedaulatan rakyat setinggi-tingginya. Kita menghendaki kehidupan demokrasi. Tapi marilah kita sadar bahwa demokrasi kita harus demokrasi yang khas untuk Indonesia. Demokrasi yang cocok untuk bangsa kita. Demokrasi yang berasal dari sejarah dan budaya kita. Demokrasi kita harus demokrasi yang santun. Demokrasi di mana berbeda pendapat harus tanpa permusuhan. Bermodal kepercayaan publik yang tinggi, lantas seperti apa langkah konkret dan gebrakan nyata yang akan dilakukan di era pemerintahan Prabowo Gibran agar tidak mengecewakan harapan dan impian masyarakat? Dan pemirsa, untuk membahasnya lebih dalam sudah hadir Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman. Bang Habib, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga pemirsa, kami hadirkan juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan, Dede Prayudi. Mas Dede, halo, apa kabar? Halo, kabar baik. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir. Siap. Kemudian di sebelah kiri saya ada peneliti Indonesia Corruption Watch atau ICW, Almas Syafrina. Mbak Almas, halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir di panggung demokrasi. Terima kasih sudah mengundang. Dan satu lagi kami hadirkan pengamat komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Bang Ege, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir para narasumber. Kita akan bahas terkait, kita baru pelantikan ini, which is ternyata responnya cukup baik. Ada respon yang sangat positif. Saya akan tampilkan grafiknya di mana di hari pertamanya
anggaplah hitungannya ini adalah 1-2 hari pertama bekerja, pemerintahan Prabowo Gibran menuai optimisme dari masyarakat. Dari survei kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Prabowo Subianto mencapai lebih 80%. Kita tampilkan ini datanya di layar kaca Anda, silakan juga disimak para narasumber. Bang Habib, saya minta tanggapan dari Anda. Kalau kita gabungkan sangat yakin dan cukup yakin, ini angkanya bisa menembus 80%. Apa artinya? Bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran melihat modal keyakinan dari publik terhadap pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran? Ya, alhamdulillah ya, itu salah satu wujud kepercayaan masyarakat kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran ya dalam memimpin penyelenggaraan pemerintahan di negara ini. Nah, kita sebetulnya kalau bicara soal kepercayaan masyarakat, kan kita juga harus mengacu kepada hal-hal apa yang disampaikan Pak Prabowo dalam berbagai pidatonya beberapa bulan terakhir ya. Terutama beberapa pekan terakhir, banyak hal disampaikan oleh Pak Prabowo tentang rencana-rencana konkret beliau ya, yang langsung down to the earth ya, langsung menukik ke bumi. Jadi bukan lagi kampanye, bukan lagi omon-omon saja, tapi kebijakan-kebijakan yang rasa-rasanya bisa langsung dieksekusi oleh Pak Prabowo. Nah, ini mungkin dilihat oleh masyarakat. Di antaranya hal yang cukup lama menjadi diskusi ya di antara para penegak hukum, ya itu soal kesejahteraan para hakim. Ya. Para hakim ini kalau saya sebagai anggota Komisi 3 ya 5 tahun saya kunjungan kerja ke berbagai daerah, itu nasibnya sungguh memprihatinkan. Padahal keadilan itu ada di tangan mereka. Sampai-sampai ada singkatan yang joke ya bunyi AKBP. AKBP? Anak kos belakang pengadilan. Jadi hakim-hakim itu ngekos tinggal kos di belakang pengadilan karena tidak mampu menyewa rumah yang cukup layak. Ya. Akibatnya apa? Akibatnya kesehatan menjadi tidak terjaga dengan baik, sehingga banyak yang gugur sampai meninggal dunia ya. Kalau Bang Egi ingat sahabat kita Bang Daniel Panjaitan itu kan dulu YLBHI sakit ya, almarhum sahabat saya ya, infonya sakit karena memang tinggalnya bukan di rumah yang layak lah gitu ya. Kemungkinan kan ketika dia ada sesuatu masuk angin tengah malam, karena menjalankan tugas, nggak ada yang merawat istrinya karena kan tinggal jauh dari keluarga home base-nya. Nah, hal-hal tersebut akan menjadi perhatian Pak Prabowo. Saya sendiri akan memberikan masukan-masukan yang konkret kepada Pak Prabowo. Juga tadi disampaikan dalam pidato Pak Prabowo bagaimana sebetulnya ini menjalankan apa yang sudah berproses baik di masanya Pak Jokowi, yaitu bagaimana kita menegakkan demokrasi, bagaimana bicara tanpa ada resiko macam-macam ya, berbeda tanpa adanya kebencian dan lain sebagainya. Disampaikan oleh Pak Prabowo. Di 5 tahun pemerintahan Pak Jokowi sudah dirumuskan yang namanya restoratif justice terkait dengan penyebaran ujaran kebencian dan lain sebagainya, dan ini akan terus dimaksimalkan ya. Jadi harapan masyarakat tinggi sekali, kami paham ya, itu harus ya dan akan terus menjadi pedoman kami ya, pedoman Pak Prabowo terutama di eksekutif untuk menjaga harapan tersebut dengan kerja-kerja yang benar-benar bisa membawa hasil yang memuaskan masyarakat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.